warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada MOOC episode terakhir ya, dengan topik masa depan pengelolaan dana sosial Islam. Jadi dari awal kita sudah menjelaskan sebenarnya bagaimana konsep dan bentuk dana sosial Islam gitu ya. Kemudian tata kelola sampai dengan akhir ini sesi yang sangat penting ya untuk kita bisa mencoba melihat gambaran yang lebih utuh terkait dengan the future ya of Islamic Social Fund. Alhamdulillah siang hari ini bersama Bapak Sigit Iko. Terima kasih. Beliau sehari-hari domisilinya di Jakarta. Kemudian di saat agenda ke Surabaya maka harus kita manfaatkan juga ya Pak untuk berdiskusi dan mohon insight sharing ya terkait dengan topik kita siang hari ini. Oke, karena memang MOOC ini waktunya dibatasi 15 menit Bapak, sehingga langsung saja ada beberapa hal yang butuh sekali ini ya gambaran gitu ya dari Pak Sigit. Yang pertama, karena kita bicara bagaimana masa depan dana sosial Islam, maka sebelum masuk ke situ kita perlu tahu coba existingnya saat ini ya Pak ya, baik di dalam konteks Indonesia, dalam konteks global gitu, bagaimana sih sebenarnya perkembangan dari dana sosial Islam sebelum nanti kita mencoba lihat masa depan. Baik, terima kasih Bu Tika. Memang kalau saat ini perkembangannya sangat mengembirakan ya. Sangat mengembirakan. Sangat mengembirakan. Yang awalnya praktek menunaikan dan membayar ya, baik zakat, infak, sedekah sebagai bagian dari dana sosial Islam secara kultural, inisiasi masyarakat kemudian sudah mulai terlembagakan dengan baik. Hadirnya lembaga-lembaga zakat sejak tahun 90-an begitu hingga sekarang sudah mengalami perbaikan yang sangat signifikan, terutama dengan hadirnya undang-undang sebagai pengatur pengelolaan. Begitu juga di lembaga wakaf ya, wakaf juga sudah mulai menggeliat dan animo masyarakat untuk membayar zakat infak wakaf juga sekarang sudah sangat mengembirakan lah menurut saya. Baik, terima kasih Pak Sigit. Jadi kita tahu bahwa secara umum perkembangan ya, kalau kita bicara dana sosial Islam ini sangat positif, sangat mengembirakan. Tidak hanya dari sisi bagaimana komitmen atau support dari pemerintah ya dalam bentuk policy dan regulasi, tapi juga bagaimana awareness gitu ya, kemudian kepatuhan ya atau activity to donate tuh dana sosial Islam khususnya itu juga semakin meningkat trennya, cukup signifikan tentunya. Nah, tentu kita juga tidak lepas ya Pak bicara challenging ya atau tantangan gitu dalam pengelolaan dana sosial Islam. Walaupun memang skopnya sangat luas, bisa dari sisi kelembagaannya, dari sisi regulasinya atau sumber daya manusianya atau pemberi dan penerimanya, penerima manfaat khususnya. Tapi mungkin apa nih Pak kalau kita bicara tantangan utamanya gitu yang mungkin bisa di-share. Baik, kalau pertama peluang ya. Indonesia sebagai negara muslim yang besar dan perlu diperhatikan pertumbuhan penduduknya juga masih cukup tinggi. Kemudian juga daya beli masyarakat juga dalam kondisi normal saya kira juga semakin meningkat. Indonesia sebagai negara berkembang yang middle up income saya rasa, jadi itu memungkinkan kondisi peluang terhadap kemampuan bersedekah itu sangat tinggi. Di sisi lain juga Indonesia dinobatkan sebagai negara termasuk yang dengan tingkat kedermawanan yang juga tinggi. Nah ini kan perlu didukung dengan hadirnya lembaga zakat dan lembaga wakaf yang kredibel, yang profesional dan akuntabel, independen tentunya juga. Jadi kalau dari sisi peluang sangat besar, semakin tumbuh semakin baik ya. Saya tidak berbicara angka karena itu angka tentu tergantung dari kapan penelitiannya dilakukan. Tetapi dengan adanya peluang-peluang tersebut, ya tadi pertumbuhan ekonomi yang cukup baik ya, kemudian pertumbuhan penduduk juga cukup baik. Saya kira didopang dari dengan negara dengan tingkat kedermawanan tinggi. Itu perlu hadirnya lembaga-lembaga zakat, infak, wakaf yang independen, profesional dan akuntabel.
Saya rasa begitu, Bu. Iya, baik. Jadi tantangannya ya karena memang populasi mayoritas Muslim yang cukup besar dan cukup tersebar gitu ya Pak ya. Iya. Dan tentu kalau kita lihat World Giving Index itu kita sudah di nomor 1 ya untuk ranking terbaru, itu membuktikan bahwa willingness to donate itu juga cukup tinggi, sehingga itulah kata kunci yang menjadi peluang dan tentu juga tantangan. Baik, langsung saja untuk pertanyaan intinya Bapak terkait dengan masa depan ya pengelolaan dana sosial Islam. Kalau kita lihat dengan existing saat ini yang trennya positif, peluang dan tantangannya juga sebenarnya cukup challenging sekali, maka ke depannya itu kira-kira akan semakin menjadi satu sektor ya, sektor ketiga atau yang sangat strategis, tapi dengan asumsi mungkin seperti apa atau bagaimana mungkin catatan-catatan penting menurut Pak Sigit? Saya sangat concern terhadap kondisi ini dan pertanyaan ini saya sangat tertarik ya. Pertama, kita tidak cukup dengan semangat, kita tidak cukup berbekal dengan negara paling dermawan tentu. Tantangan ke depan sebagaimana amanah undang-undangnya bahwa lembaga zakat itu kan untuk pengentasan kemiskinan. Di sisi lain negara dermawan, di sisi lain juga angka kemiskinan kita makin tinggi. Isu-isu sosial ekonomi termasuk pengangguran, pangan dan juga masih menjadi bagian yang concern kita untuk kita selesaikan. Dengan demikian maka perlu beberapa hal yang perlu kita siapkan masa depan, terutama hadirnya lembaga-lembaga filantropi ya, baik lembaga wakaf, lembaga amil zakat atau OPZ, organisasi pengelola zakat yang tentu profesional, independen dan kredibel, akuntabel. Itu pertama. Nah tentu ini juga harus didukung oleh kualitas SDM yang punya kompetensi dan integritas. Jadi hadirnya lembaga yang independen didukung oleh SDM yang berintegritas dan kompeten. Tapi juga harus ada didukung oleh sistem manajemen yang yang baik, sehat dan modern. Nah, jadi di dalam seperti ini kan berarti pertama lembaga harus punya visi misi yang relevan dengan tujuan pengelolaan. Yang kedua harus didukung dengan kelengkapan organisasinya yang baik gitu. Dan tidak kalah penting adalah tata kelola yang modern, yang adaptable terhadap situasi perkembangan zaman, kemudian juga tentu akuntabel tadi. Nah, ini juga harus ditopang dengan indikator kinerja yang KPI-nya itu terukur. Hanya misalkan KPI terhadap pengentasan kemiskinan. Berapa yang harus kita entaskan kontribusinya? Bagaimana ukuran kesejahteraannya? Begitu juga dengan wakaf. Ya. Berapa aset wakaf yang dapat kita kelola dalam kontribusi dan sebagainya. Itu tentu harus kita topang. Nah, yang berikutnya adalah tidak kalah penting adalah sistem pemantauan kinerja organisasi. Ya, ini juga siapa yang memantau, siapa yang mengawasi. Regulatornya juga harus kuat gitu ya dalam melakukan sistem pengawasan sehingga dalam tanda kutip pencegahan terhadap tata kelola ya menjadi dapat terkendalikan. Nah yang terakhir tentu harus ada sistem laporan yang akuntabel dan transparan dan didukung oleh, jangan lupa sekarang harus masanya kolaborasi yang efektif. Jadi kita tidak bisa jalan sendiri, terutama dalam mencapai tujuan yaitu pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan. Kita tidak bisa jalan sendiri tapi harus didukung dengan kolaborasi efektif. Saya kira begitu tantangannya. Baik. Jadi kalau kita bicara masa depan tadi ya, itemnya sangat banyak ya Pak ya. Pertama sumber daya yang kredibel itu tadi ya, tentu tidak hanya sumber daya manusia, sumber daya teknologi gitu ya, kemudian sistem informasi manajemen, tata kelola yang modern, KPI yang jelas gitu ya, terukur terkait karena memang tentu goalnya adalah eradicate atau pengurangan kemiskinan, kemudian juga terakhir dari sisi pelaporan dan kolaborasi. Pak, ini karena mumpung masih ada waktu ini Pak, ini ada pertanyaan sekali lagi. Sebenarnya tentu kita tidak lepas dari catatan-catatan kritis ya Pak ya. Apa sih yang memang kalau kita menuju masa depan, tentu masa depan yang baik sebagaimana tadi kita
diskusikan, termasuk item-item apa yang perlu diperhatikan, maka apa yang sebenarnya titik krusialnya atau yang menjadi fokus otokritik kita gitu. Dari di tengah-tengah segala item ini mayoritas trennya paling tidak sudah ke arah yang jauh lebih baik yang dibandingkan dulu tahun 90-an khususnya. Mungkin Pak Sigit ada wacana. Ya, kita menginginkan ekosistem perzakatan ya, perwakafan atau ekosistem pengelolaan dana sosial Islam yang jauh lebih baik. Kita menginginkan seperti itu. Jadi untuk bisa mewujudkan ini kan berarti ada beberapa perbaikan tentu untuk mengarah yang lebih baik lagi ya. Misalkan regulasinya harus kita perbaiki, kemudian juga kompetensi amilnya, kompetensi nazirnya. Jadi semangat saja nggak cukup, integritas juga harus didukung dengan kompetensi yang memadai. Jadi misalkan haji nazir gitu ya, insya Allah berintegritas, tetapi kalau tidak didukung dengan kompetensi pengelolaan aset, nanti tidak bisa menjaga aset yang sudah diwakafkan. Begitu juga ketika di lembaga zakat, ya punya integritas, tapi kalau tidak diiringi dengan kompetensi pengelolaan dan pendayagunaan yang baik, maka juga tidak bisa mencapai dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan atau menurunkan angka kemiskinan. Jadi ini sangat penting. Jadi ekosistem itu yang harus kita bangun, gitu ya. Baik dari sisi regulasi, dari pelaksana, dari kesehatan kelembagaan, dari kolaborasi, dan juga termasuk regulasi. Ini penting kita perbaiki lah. Gitu. Saat ini kan ada semacam ketidakharmonisan gitu ya antara regulator, operator dari pemerintah maupun operator dari masyarakat. Itu harus ada harmonisasi yang baik. Baik, nah ini kalau dilanjutkan diskusi bisa sangat panjang ini Pak ya, ya, karena tadi ada beberapa catatan penting gitu ya, karena tentu untuk menuju ekosistem perzakatan yang jauh lebih baik. Kalau baik di sini ini sebenarnya kita lihat dari bagaimana nilai kemanfaatan yang semakin luas dan sustain gitu ya, berkelanjutan, dan masih banyak barriernya di sini, mengharmonisasikan gitu ya, atau harmonisasi antara regulator dan operator tadi ya Pak ya, operator bagi dari sisi pemerintah dan juga dari sisi masyarakat. Tapi kita yakin ya, karena memang sudah semakin banyak ya hasil kajian atau studi tentu yang insya Allah bisa menjawab berbagai macam tantangan dan barrier atau masalah. Nah ini yang bisa menjadi rekomendasi, tinggal nanti pada sisi prakteknya ya, realisasinya seperti apa yang perlu kita kawal atau kita perlu dukung bersama-sama. Mungkin closing statement sedikit Pak Sigit, ini soalnya belum tentu terulang lagi ketemu secara luring dalam waktu dekat ini. Tunggu Pak Sigit. Baik, terima kasih. Kita sama-sama punya spirit, punya harapan bahwa peran dana sosial Islam itu semakin baik dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi. Nah, kontribusi ini harus kita perbesar, didukung dengan berbagai hal, yang terutama adalah bagaimana kita membentuk ekosistem pengelolaan dana sosial Islam yang jauh lebih baik, didukung tentunya dengan kompetensi dan integritas dari para pelakunya, para alimnya. Yang terakhir, ayo literasi zakat kita fokuskan lebih intens lagi, baik dari sisi fikih, aspek tata kelola maupun dari kemanfaatannya. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sigit. Singkat tapi penuh makna ya. Baik, pada serangkaian video pembelajaran digital ya terkait dengan strategi pengelolaan dana sosial Islam, memang di akhir sesi perlu untuk kita coba rangkum ya, dengan berbagai macam hal yang kita ketahui terkait dengan bentuk dan pengelolaan dana sosial Islam, termasuk dengan bagaimana strateginya. Penting juga untuk kemudian menata agar dana sosial Islam ini memiliki masa depan yang jauh lebih baik ini memberikan kemanfaatan juga lebih baik, berkelanjutan, didukung dengan adanya ekosistem dana sosial Islam yang cukup established gitu. Dan saya rasa kita juga bisa melakukan benchmarking ya di negara lain. Kita nanti akan bertemu lagi pada topik-topik atau pokok bahasan yang lainnya. Sehat selalu, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
kasih.